Perkenalkan, namaku Banjaran Seto Prasetya. Aku mahasiswa jurusan Ilmu Politik angkatan 2019. Selain jadi mahasiswa, awal maba sendiri aku aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman sebagai staf subversif agitasi propaganda. Kemudian aku lanjut aktif pulang ke kampus, kampus FISIP itu di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik sebagai staf pendidikan dan penalaran. Kemudian aktif lagi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik. Latar belakang paling krusial itu karena memang udah nggak ada lagi kesibukan gitu. Setelah purna jabatan nggak ada lagi kesibukan, dan faktor kedua adalah masa pandemi yang semakin mencekik dan paceklik gitu. Dan pada akhirnya gimana nih cara aku buat dapetin uang jajan yang mungkin malu kalau kita minta lagi nggak sih ke orang tua. Membuat aku tertarik sama dunia food and beverage juga gitu, dan pengen banget sebenarnya mulai bisnis yang sama. Cuman alangkah indahnya aku tahu dulu nih pekerjaan sebagai pekerjanya gimana, supaya nanti ketika aku pengen ngebuka ataupun memulai starting bisnis, aku punya plan yang cukup dan juga pengalaman yang cukup juga pertama sebagai pekerjanya, kemudian manajemennya, ataupun nanti ke depannya jadi owner ataupun dan lain-lain lah. Pengen punya pengalaman sih. Soal pengetahuan gue tentang kopi sendiri, awalnya itu dimulai dari kesukaan gue terhadap kopi, dan kemudian gue coba buka bukan kedai sih jatuhnya, kayak kopi susu botolan gitu di Jakarta. Dan ya cukup, ya untuk pengetahuan sendiri cukup tahu, tapi tidak yang sampai tahu cara bikinnya expert itu enggak. Jujur, masalah bentrok itu sebenarnya kalau dari aku sendiri nggak ada ya. Karena kalau misalkan aku shift pagi, ya sempat waktu itu shift pagi di sini, aku tetap kuliah gitu di sini. Karena kuliah mahasiswa 2019 itu kan full offline, full online ya. Jadi untuk masalah jadwal kuliah sih nggak ada yang bentrok, cuman tinggal cara kita sendiri buat manajemen waktu aja gitu, ngebagi antara tugas dan kapan kita harus kerja. Capek sih, cuman ya mau gimana aja harus dijalanin juga. Dari aku sendiri buat manajemen waktu itu, aku tahu kan kapan aku selesai shift kayak gitu. Biasanya kalau sekarang ini pukul 12 atau pukul 1, biasanya aku ketika balik ke kontrakan atau balik ke kosan itu langsung ngegarap beberapa tugas UTS gitu. Nah setelah sahur selesai, nah di situ aku mulai istirahat. Nanti sesuai dengan jadwal mata kuliah yang ada, aku bangun buat lanjutin UTS lagi gitu sih paling. Jadi sih selama ini sih belum ada bentrokan yang menurut aku sampai aku harus nge-compare gitu, harus pilih yang mana ya, kerja atau kuliah gitu sih. Beruntung banget deh, kebetulan salah satu yang punya juga dulunya sempat mengalami menjadi mahasiswa dan ngerti perasaan mahasiswa, dan dia sangat mengizinkan gitu, asal hamin beberapa jam gitu kita izin, dan kita udah tahu manajemen waktu yang tepatnya sampai kapan itu pasti diizinin kayak gitu. Dan bahkan aku sampai kuliah di sini pun nggak masalah kayak gitu, aku ngebar sambil ngedengerin kuliah pakai headset atau take time sedikit bentar untuk kuliah, nggak masalah, dan itu semua diizinin gitu. Karena pakainya asas kekeluargaan juga sih. Oke, kalau dari aku sendiri, satu kata ya sebenarnya semangat gitu. Dan buat kalian yang lagi ngerasain kondisi yang sama, jadi part-timer dan juga jadi mahasiswa, dan masih aktif juga jadi beberapa orang di organisasi, mungkin sekarang udah waktunya nih teman-teman belajar masalah pembagian waktu, juga waktunya teman-teman mulai mikirin masalah kelulusan dan cita-cita teman-teman. Jadi so far teman-teman harus benar-benar ngedalamin dan juga ngepelajarin bagaimana sih caranya buat ngebagi waktu yang baik dan benar, dan ini udah bukan hal yang main-main loh gitu. Menurut aku kayak gitu. Dan buat teman-teman yang di luar sana yang masih mahasiswa dan masih banyak ngabisin waktu di ruang lingkup organisasi, semangat.
jangan pernah capek karena itu sangat kepake di dunia kerja. Itu sangat kepake di dunia kerja, cara kalian manage orang, maintenance orang, dan bahkan sampai kalian ngejalanin proker sekalipun, baik itu sudah direncanakan maupun aksidental, itu banyak banget hal yang kepake. Jangan lupa dan rawat terus daya nalar kritis, rawat terus bagaimana kalian bisa bersolidaritas bersama orang-orang secara mekanik maupun organik sesuai apa yang disabdakan Emil Durkheim. Dan buat teman-teman FISIP, kita berikan salam perjuangan kita, salam solidaritas. FISIP, 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 yes. Dadah.